Speaker, sharing pengalaman kreatif Exister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Exister, selamat datang di Speaker, sharing pengalaman kreatif Exister. Sebelumnya perkenalkan, aku Oksanur Ramadhani, biasanya dipanggil Ocha. Aku dari program studi matematika Exister 2023. Jadi hari ini kita kedatangan Exister yang super duper keren nih. Beliau adalah Duta Bahasa Provinsi Jambi. Kita bakal ngobrol seru soal pengalaman dan perjuangannya untuk menjadi seorang Duta Bahasa Jambi hingga ke tahap ajang Duta Bahasa Nasional. Baik, kita langsung saja ke Kak Syakila. Halo Kak Syakila. Halo Ocha. Oke. Kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah baik. Ocha gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Boleh dong Kak perkenalkan diri dulu kepada Exister yang ada di rumah? Oke. Halo teman-teman Exister semua, perkenalkan nama saya Sakila. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Jambi dan saya juga merupakan Exister tahun 2021. Kakak dari program studi pendidikan bahasa Inggris ya? Benar banget. Boleh dong Kak perkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris? Aduh, senang ya. Oke. Hello guys, let me introduce myself. My name is Sakila. I'm the 7th semester student in English Education Study Program Jambi University, and I'm an Exister 2021. And I'm also glad to meet you guys, sharing with you all of my experience. Thank you. Kira-kira kesibukan kakak akhir-akhir ini apa aja? Ya, kesibukan sendiri, kakak terutama ya di semester 7 ini kakak mulai menyusun skripsi yang sangat didalami, dan juga kakak juga ada kegiatan dari Duta Bahasa, ada beberapa program yang kakak jalankan beberapa minggu ini, dan juga setelah itu kakak juga merupakan ketua HIMA, jadi beberapa kegiatan HIMA itu harus dilancar tahun ini. Wah, sibuk banget ya pastinya. Ya, dan masih mau menyempatkan diri untuk datang ke Speaker. Oh iya dong, karena saya belum menjadi Exister. Wah, keren. Oke, baik, aku mau jelasin sekilas dulu nih Kak tentang Speaker atau sharing pengalaman kreatif Exister. Jadi ini tuh adalah serial podcast Speaker ini tuh baru rilis setelah 3 tahun yang lalu. Jadi ini tuh kali pertama adanya podcast lagi setelah 3 tahun itu. Sebelumnya saya ingin membacakan CV kakak terlebih dahulu ya. Kakak ini pemenang 1 Putri Duta Bahasa Provinsi Jambi pada tahun 2024. Finalis 10 besar Duta Bahasa Nasional terfavorit pada tahun 2024. Best Presentation Business Plan Competition pada tahun 2023. Juara 2 esai nasional pada tahun 2023. Keren banget Kak, dan masih banyak lagi prestasi kakak ini kalau aku bacakan semuanya sampai sore kita nggak pulang. Waduh. Baik, topik speaker kita kali ini yaitu tentang duta bahasa. Kakak kan seorang duta bahasa ya. Duta bahasa itu apa sih Kak? Dan mengapa harus ada duta bahasa untuk setiap provinsi? Oke, kalau berbicara tentang duta bahasa, benar yang kakak lihat tadi, kalau di setiap provinsi kita itu memiliki duta bahasa. Nah, jadi duta bahasa ini merupakan perpanjangan tangan dari kantor bahasa maupun balai bahasa di provinsinya masing-masing. Nah, duta bahasa ini sendiri sebenarnya di bawah naungan langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Itu masih satu jalur dengan Kemendikbud. Kalau sekarang kan Kemendikdasmen ya. Nah, jadi tugasnya dari Duta Bahasa itu sendiri, kita bagaimana menjadi seorang pelopor kebahasaan, baik itu bahasa pengutamaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing sendiri. Wah, ternyata duta bahasa sepenting itu ya Kak untuk tiap provinsinya. Boleh dong Kak di-sharing pengalaman kakak, gimana kakak memulai perjalanan untuk menjadi seorang duta bahasa Jambi? Oke, sebenarnya untuk duta bahasa sendiri, kakak udah mulainya di tahun 2023. Saat itu kakak masuk ke dalam semifinalis 30 besar saat itu. Kakak juga sebelumnya itu mengenal duta bahasa, melihat dari Instagram juga, tapi juga
saat kakak berkegiatan di Eksis, terutama itu di bidang Komdek ya, Community Development, itu kakak lagi kegiatan di rumah baca Kampung Literasi Legok. Nah di saat itu kan kita sering kolaborasi tuh bersama rumah baca Kakita. Nah Kakita ini merupakan duta bahasa juga di tahun kalau nggak salah 2012. Di saat itu kakak dicoba ajak oleh Kakita, ayo coba kamu ke duta bahasa juga. Yang mana kan kita di Komdek itu penggerak literasi, dan juga kenapa kamu nggak coba ikut duta bahasa sebagai penggerak literasi juga di situ. Terus akhirnya di 2023 mencoba, tapi walau saat itu kakak belum berhasil menjadi finalisnya. Akhirnya di 2024 kakak coba lagi deh untuk daftar di duta bahasa, dan alhamdulillah saat itu kakak mendapat nilai UKBI-nya tertinggi pada saat proses seleksinya itu. Itu memang karena kakak sebelumnya udah sebelum pemilihan lagi kakak coba persiapkan lagi. Jadi emang intinya jangan mudah menyerah Kak, walaupun pada tahun 2023 itu nggak bisa gitu. Kita coba lagi di tahun 2024 gitu kan. Yeah. Nah selama proses seleksi itu kan pasti banyak tantangan ya Kak. Kira-kira tantangan apa aja yang paling kakak ingat dan bagaimana cara kakak untuk menghadapinya? Oke. Di tahun 2024 itu pemilihan duta bahasa itu bertepatan saat kakak magang, dan juga itu barunya terpilih sebagai ketua hima saat itu. Jadi masih banyak penyesuaian yang perlu kakak sesuaikan di situ. Saat itu kakak magang di SDS Al-Falah 2 Jambi. Jadi gimana cara kakak manajemen waktu, membagi waktu antara hima, antara duta bahasa saat itu pemilihan, dan juga magang saat itu. Yang mana magang ini kan kita dari Senin sampai Jumat itu full ya, dari pagi sampai sore. Dan juga stamina ya di situ yang sangat perlu dijaga saat itu. Kita kakak berkegiatan di duta bahasa, kakak berkegiatan di hima juga. Saat itu kan hima ada juga kegiatan, ada stand PKKMB, FIM, Expo gitu kan. Jadi kakak saat itu sangat membagi waktu, dan tantangan saat itu tuh kondisi kakak kayak mana ya, kesehatan itu agak melemah saat itu, agak sampai diunjah itu udah mau kayak rasanya pingsan saat itu. Tapi tetap kakak jalani sebagaimana mestinya, bagaimana kakak berperan di hima, bagaimana kakak berperan di duta bahasa, dan juga tentunya saat itu kakak juga masih menjabat juga di Eksis. Kakak juga mencoba untuk menyesuaikan bagaimana bisa membagi waktunya di situ. Dan sekarang kakak kan udah jadi duta bahasa Jambi nih. Apa saja sih peran dan tugas dari seorang duta bahasa Jambi? Oke. Saat ini kita itu ada programnya, pedomannya itu Trigatra ya sebenarnya kita. Trigatra, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Selain itu duta bahasa itu kan juga penggerak literasi. Nah di tahun ini kita memiliki 5 program nih. Yang pertama itu ada BK Kreatif Berbahasa Daerah, ada pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, juga ada para dewajah, terus juga ada tentang pidato, terus juga ada konten digital berbahasa daerah, dan juga film kreatif berbahasa daerah. Nah, kelimanya ini mendukung dari Trigatra tersebut. Selain itu juga kita juga ke nasional kemarin, kita membawa suatu program namanya itu Pesako, Permainan Aksara Kito. Yang mana ini seperti bidak-bidak menyusun kata dari kayu, tapi mengandung aksara incung. Jadi kita di sini juga pelestarian aksara daerah. Karena aksara incung ini masih banyak warga provinsi Jambi yang belum mengenal nih. Padahal kita memiliki aksara yang termasuk 1 dari 12 aksara yang ada di Indonesia. Jadi itu juga salah satu program kami yang mana kami ingin melestarikan aksara yang ada di Jambi. Oh iya, kakak kan juga menjadi perwakilan Jambi untuk Duta Bahasa Nasional ya. Nah, bagaimana sih cara kakak mempersiapkan diri untuk proses seleksi Duta Bahasa Nasional? Oke. Kita malam penganugerahan dari final Duta Bahasa Provinsi Jambi itu sendiri tanggal 18 Mei saat itu. Setelah itu mulailah mengejar persiapan, yang mana Duta Bahasa Nasional ini dilaksanakan pada bulan September 1 sampai 2 sampai 7 September saat itu.
Nah, jadi kita persiapan dari mulai kebahasaan, bicara publik, bahasa asingnya, juga persiapan bakat. Nah, uniknya di Duta Bahasa Nasional itu kita nggak cuma hanya bersaing dalam kebahasaan. Di situ juga kita ada psikologinya, di situ juga kita ada penampilan bakatnya. Dan saat itu kakak penampilan bakatnya bersama pasangan kakak itu kayak teater pesako. Jadi itu drama emosional di mana mengolah kreativitas pesako tadi diangkat menjadi suatu drama. Oke, ada nih apa persiapan? Oke, persiapannya yaitu kakak coba persiapkan dari bidang kebahasaan dan juga bakatnya tadi, yang mana kita di Duta Bahasa itu memiliki beberapa mentornya masing-masing di setiap bidang. Jadi hampir setiap minggunya itu ada latihan dan juga persiapan untuk program yang kita bawa, kita rancang tadi. Selain kayak dari segi kebahasaan, kita juga mengajukan suatu program yang dicanangkan dari provinsi kita nih. Yang terpilih itu saat itu yang pesako itu, permainan aksara kita, yaitu yang permainan susun kata tadi. Jadi kita coba sosialisasiin dan juga coba dokumentasikan bagaimana mengolah krida tersebut. Kalau kita di Duta Bahasa itu nyebutnya krida, program kerjanya itu. Bagaimana mengolah krida tersebut untuk bisa berdampak dan berkelanjutan nantinya. Selama proses seleksi sampai sekarang, kakak sudah menjadi Duta Bahasa Jambi itu, kakak pasti punya banyak pengalaman kan? Nah, pengalaman yang paling berkesan, yang paling kakak ingat itu apa? Sebenarnya banyak ya, terutama di saat nasional itu yang sangat berkesan itu kita itu penampilan dalam bicara publik dan juga presentasi bahasa asing, psikologi itu di urutan terakhir banget. Kita bersaing dengan 31 provinsi dan itu kita di urutan ke-31. Tapi uniknya di Malam Bakat itu ditukar urutannya. Yang terakhir sekali itu menjadi yang penampil pertama. Nah, di situ kakak dan pasangan kakak menampilkan bakat itu pertama kali pada saat malam final bakat itu. Itu sangat berkesan banget karena sama siangnya itu kita ada tes wawancara, tes psikologi. Terus sorenya itu langsung persiapan. Terus timnya Duta Bahasa Jambi itu sangat klop banget, sangat bantu banget ya, persiapan baik dari segi mental pun sangat dijaga gitu oleh tim Duta Bahasa Jambi. Berkesannya saat itu sih, abis kayak penampilan pertama dari bakat itu rasanya plong dan kita bisa melihat gimana spektakulernya penampilan dari provinsi lain. Pasti bakal keinget terus ya Kak? Iya benar. Boleh dong Kak sampaikan impian ataupun rencana kakak ke depannya terkait program literasi atau bahasa di Jambi dan semoganya di tingkat nasional. Oke, baik. Sekarang alhamdulillahnya saya lihat dari komunitas-komunitas literasi yang ada di Jambi itu sudah semakin berkembang dan juga banyak mendapatkan bantuan pemerintah dari bantuan pemerintah untuk komunitas literasi itu sendiri. Harapan saya juga termasuk dalam ranah eksis. Harapannya kedepannya kita bisa mengembangkan lagi literasi. Pesan dan harapan Kak Syakila terhadap anak muda lainnya dalam hal menjaga dan mencintai bahasa dan budaya Indonesia, Kak? Baik, bahasa Indonesia. Kita memiliki 718 bahasa daerah. Dan dalam data UNESCO itu setiap 2 minggunya itu satu bahasa daerah itu digunakan. Jadi sebagai generasi muda kita harus menjaga bagaimana kita dapat melestarikan bahasa daerah kita. Kita memiliki kekayaan yang banyak dalam bahasa. Itu pesan dari saya, bagaimana cara kita melestarikannya dan mencintai bahasa daerah kita juga, dan juga tetap mengutamakan bahasa Indonesia dan juga tetap menguasai bahasa asing. Benar banget sih Kak. Oke teman-teman, buat Kak Syakila terima kasih banyak ya buat ilmunya yang sangat bermanfaat. Sama-sama Ocha. Baik teman-teman, speaker kita kali ini cukup hanya sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Oksanur Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akademis dulu ya Kak. Salam akademis. Salam cerdas, hati ikhlas, kerja keras, jaya Indonesia.